Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat muslim yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tempat-tempat yang banyak dihuni jin atau setan. Semoga bermanfaat. Tempat-tempat yang banyak ditemukan para syaitan di antaranya. 1. Tempat peristirahatan unta. Dalam hadits Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kalian di tempat peristirahatan kandang kambing dan janganlah kalian salat di tempat peristirahatan kandang unta karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan selainnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan di dalam Majmu' Fatawa 19/41 ketika menjelaskan tentang penyebab dilarangnya salat di tempat peristirahatan unta, yang benar bahwa penyebab dilarangnya salat di kamar mandi, tempat peristirahatan unta dan yang semisalnya adalah karena itu adalah tempat-tempat para setan. 2. Tempat buang air besar dan kecil. Dalam hadits Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dan selainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan selainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan, maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi WC, ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.' Adalah setan laki-laki dan adalah setan perempuan." Demikian banyak orang yang terkena gangguan jin adalah di tempat-tempat buang hajat. 3. Lembah-lembah. Sesungguhnya jin dan setan ditemukan di lembah-lembah dan tidak ditemukan di pegunungan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa 19/33, lembah-lembah adalah tempatnya kaum jin karena sesungguhnya mereka lebih banyak ditemukan di lembah-lembah daripada di dataran tinggi. 4. Tempat sampah dan kotoran. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa 19/41, para setan ditemukan di tempat-tempat bernajis seperti kamar mandi dan WC, tempat sampah, kotoran serta pekuburan. 5. Pekuburan. Telah datang dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Permukaan bumi itu semuanya masjid, bisa dijadikan tempat untuk salat, kecuali pekuburan dan kamar mandi." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim serta yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan di dalam Majmu' Fatawa 19/41 ketika berbicara tentang tempat-tempat jin, pada pekuburan itu terdapat sarana menuju kesyirikan sebagaimana pekuburan juga menjadi tempat mangkalnya para syaitan. Lihat ucapan beliau sebelumnya. Para syaitan menuntut orang yang hendak menjadi tukang sihir untuk selalu tinggal di pekuburan. Dan di sanalah para syaitan turun mendatanginya dan tukang sihir itu bolak-balik ke tempat ini. Para syaitan menuntutnya untuk memakan sebagian orang-orang mati. 6. Tempat yang telah rusak dan kosong. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Janganlah kamu tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman karena tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman itu seperti tinggal di kuburan." Hadis ini hasan. Berkata lebih dari satu ulama bahwa Al-Kufur adalah tempat yang jauh dari pemukiman manusia dan hampir tidak ada seorang pun yang lewat di situ. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa, ketika berbicara tentang jin, oleh karena itu, para syaitan banyak ditemukan di tempat yang telah rusak dan kosong. 7. Lautan. Dalam hadits Jabir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, dalam riwayat lain di atas air, dan kemudian dia pun mengutus pasukannya." Hadis riwayat Muslim.
Dan juga datang dari hadits Abu Musa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya dan hadits ini sahih. Sebagian ulama menyebutkan bahwa lautan yang dimaksud adalah Samudera Al-Haadi, karena di sanalah tempat berkumpulnya semua benua. 8. Celah-celah di bukit. Telah datang hadits Ibnu Sarjis radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang." Mereka berkata kepada Qatadah, "Apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang?" Dia berkata, disebutkan bahwa itu adalah tempat tinggalnya jin. Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Lebih dari satu ulama yang membenarkan bahwa Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Lihat kitab Jami' Tahsil. Hadits ini disahihkan oleh Al-Walid Al-Alamah Al-Wadi'i dalam Sahih Al-Musnad mimma laisa fi Sahihain, nomor 579. 9. Tempat-tempat kesyirikan dan kemaksiatan. Para setan ditemukan di setiap tempat yang di dalamnya manusia melakukan kesyirikan, bid'ah, dan kemaksiatan. Tidaklah dilakukan kebitahan dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali syaitan memiliki andil yang cukup besar di dalamnya dan terhadap para pelakunya. 10. Rumah-rumah yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Talha dan Aisyah radhiyallahu anhuma dan datang pula dari para sahabat yang lain. Jika malaikat tidak masuk ke dalam rumah, maka yang masuk adalah syaitan karena malaikat adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menjaga kaum mukminin dan menolak kemudaratan dari mereka. Termasuk kebodohan adalah jika seorang muslim mengusir malaikat dari rumahnya yang menyebabkan masuknya jin dan setan ke dalamnya. Maka makmurkanlah rumah itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah, dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai pekuburan karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan selainnya. 11. Pasar-pasar. Telah datang dari Salman radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya berkata, "Janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar jika engkau mampu dan jangan pula menjadi orang paling terakhir yang keluar darinya pasar karena pasar itu adalah tempat peperangan para syaitan dan di sanalah ditancapkan benderanya." Ucapan ini memiliki hukum marfu. Disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah tempat peperangan para syaitan dan mereka menjadikan pasar sebagai tempat perang tersebut karena dia mengalahkan mayoritas penghuninya disebabkan karena mereka lalai dari zikrullah dan gemar melakukan kemaksiatan. Dan dengannya dipasang benderanya, merupakan isyarat ditemukannya para syaitan untuk mengadu domba sesama manusia. Oleh karena itu, pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikianlah para setan berkumpul di tempat-tempat yang di dalamnya gemar dilakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. 12. Jin dan para setan berkeliaran di jalan-jalan dan lorong-lorong. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah datang malam, maka cegahlah anak-anak kalian untuk keluar karena sesungguhnya jin itu berkeliaran dan melakukan penculikan. Matikan lentera di saat tidur karena sesungguhnya binatang fasik tikus itu kadang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah tersebut." Demikian bahasan kali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.